kitab Allah wa sunnati wa fi riwayah wa idhati ahla baiti. Aku tinggalkan untuk kamu dua pusaka. Selama kamu berpegangan dengan dua pusakaku ini, kamu tidak akan pernah sesat jalan. Kamu akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu? Kitab Allah Al-Quran wa sunnati dan hadis. Hadis itu saya diartikan ucapan-ucapanku, diam-diamku, dan segala macam yang diakui oleh Rasulullah. Itu namanya hadis. Yang kemudian itu riwayat wa sunnati ahla baiti. Anak keturunan. Anak keturunanku juga. Jangan yang anak asal keturunan. Masih ada juga yang ngaco. Ini kalau ngomong saya agak sedikit karena saya bangun sakit juga, saudara. Jadi kalau orang ngomong sakit wajar-wajar aja. Ngomel juga masih boleh. Bulan sehat namanya ya. Masih boleh nggak ngomel? Ini bilang nggak boleh, yang dengerin 4. Saya ingin mengatakan kepada kita, kenapa kita suruh bergaul dengan orang-orang yang baik-baik dan yang berilmu? Itu dia tuh, jangan sampai ini jamaah yang biasa ngaji juga bilang situ saya sependapat itu habis. Dulu kita jangan berpegang kepada hadis Nabi. Kalau hadis kan ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang hasan, ada yang mursal dan sekarang. Jadi nggak bisa dipegang itu. Itu orang bilang benar juga tuh Habib. Kalau gitu kita pegang Quran saja. Udah dibenerin aja sama kawan, sama teman-teman. Jamaah tuh masih bilang begitu. Jadi jangan pegang hadis tapi pegang Quran saja. Asy-Syaikh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj, seperti juga yang ditulis oleh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Ali bin Yahya, kata pengarang kitab Tuhfah, tidak ada yang bisa memahami maksud dari Al-Quran kecuali ulama mujtahid mutlak. Hanya mereka saja. Yang di bawah mereka tidak akan bisa, tidak akan masuk. Mau kemana itu Al-Quran maksudkan, nggak paham selain mereka. Siapa yang berani menyalahkan pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj? Siapa yang berani menyalahkan pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, Asy-Syaikh Ibn Hajar Al-Haytami? Kitabnya saja yang 10 jilid itu menjadi rujukan dari semuanya sarjana hukum Islam sedunia. Orang sekarang berani. Lantas kita harus ikuti ulama-ulama mujtahid mutlak. Saya akan membawakan satu kejadian sebagai tanda cerdasnya ulama-ulama a'immah, imam-imam mazhab kita. Ada imam namanya Imam Malik. Karena kita ini umumnya bermazhab Syafi'i, kita banyak mengenal mazhab kita saja. Tapi keagungan mazhab imam-imam yang lain hampir tidak kita ketahui. Padahal dalam kitab-kitab ada banyak disebut. Sekadar contoh, kita dianjurkan untuk berpegang kepada 4 madhab karena mereka lah madhab yang sampai hari ini masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik ini punya orang tua namanya Anas bin Amir, abahnya Imam Malik, Anas bin Amir Al-Himyari. Ini kalau saya lupa dikit, ya maklumin aja, masih belum nyambung nih bekas penyakit ini. Rupanya pernikahan pada waktu itu seperti pernikahannya Siti Nurbaya.
Ya nggak tahu udah dijodohin apa nggak dijodohin, begitulah. Sehingga pada saat malam pengantin baru, abahnya Imam Malik, pada waktu itu Imam Malik belum ada airnya, belum. Orang basi bapak. Sang istri sudah ada di atas tempat tidur. Tinggal bapaknya Imam Malik yang namanya Anas ini, ya namanya mau pengantinan baru, masuk kamar. Tapi begitu dia masuk kamar, dilihat istrinya, ya nasib dia udah begini. Nasib gitu kira-kira dia ucapkan. Akhirnya dia nggak jadi tidur. Dia mojok aja di tempatnya di ujung kamar sana. Ada nggak pengantin yang mojok di pojok kamar? Nggak ada. Itu kenapa dia mojok? Karena tidak selera rupanya. Kalau gitu ada ayahnya ini punya selera tinggi. Pengantin baru katakanlah masuk pengantin baru itu jam 7:30 habis sholat isya. Jam 8 masih mojok saja. Jam 9 masih mojok saja. Paham gak sih mojok sudah-sudah? Oh, pasti paham aja itu. Jam 10 masih mojok saja. Akhirnya dasar ibunya Imam Malik ini wanita cerdas. Cerdas luar biasa. Dia bisa menangkap situasi. Dia yang ambil oper persoalan pada waktu itu. Akhirnya dia mengatakan begini. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Ayat Quran yang dibaca. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan. Yang artinya kali-kali aja begitu. Atau terkadang yang kamu lihat itu di situ tidak baik. Kamu benci kepada sesuatu. Semoga saja di dalam sesuatu yang kau tidak senangi itu Allah jadikan di dalamnya sesuatu yang banyak, ya kebaikan yang banyak. Itu ayat Al-Quran itu. Mungkin di surah An-Nisa itu kita dapat. Ini karena bapaknya Imam Malik ini cerdas juga. Cerdas ketemu cerdas. Menghasilkan anak yang cerdas. Yang super cerdas. Begitu dengar omongannya ayat Al-Quran, sang istri ini, saya harap apa yang saya maksudkan tadi saudara bisa paham. Terkadang yang kamu tidak suka, hai suamiku, di dalamnya nanti ada kebaikan yang banyak. Allah jadikan kebaikan yang banyak. Gitu. Kan bapaknya nggak senang sama calon ibunya ini. Nggak mau tidur. Malam pengantin baru. Bangun setelah diucapkan kalimat tadi. Setelah dibacakan ayat Al-Quran, bangun. Naik ke tempat tidur. Jadilah malam pengantin baru. Tapi tidak lama jadi pengantin baru. Hanya berapa hari saja menghilang kemudian suaminya. Bapaknya Imam Malik menghilang. Anas bin Amir menghilang. Berapa lama menghilangnya? Enggak lama, hanya 20 tahun. 20 tahun. Sedang-sedangnya pengantin baru ditinggal oleh suaminya. Siapa yang mendidik Imam Malik? Ibunya mulai hamil. Ditinggal oleh suami.
sang istri mulai hamil. Setelah lahir, besar. Kira-kira umur 20 tahun, Imam Malik menjadi ulama terkemuka di Madinatul Munawwarah, Imamul Hijrah. Dapat gelar Imamul Hijrah karena muridnya dari seluruh dunia. Masjid Nabawi yang luas itu tidak mampu menampung murid-murid. Umur 20 tahun. Perlu juga kita ngajak, kita udah umur berapa nih? Dan anak kita umur berapa? Kenapa belum jadi? Karena nama mulia, nama harum Imam Malik sudah meluas ke seantero dunia. Sampailah berita tentang Imam Malik kepada ayahnya yang berbetulan pada saat itu ada di Syam. Mungkin sekarang kita bisa namakan Syam itu Syria, Lebanon dan sekitarnya. Ayahnya namanya Anas. Dengar ada orang namanya, di balik namanya ada nama aku. Dia jadi ulama yang cerdas, punya murid dari seluruh dunia. Tidak tahan dia, mungkin ya anakku betul dia. Akhirnya dia bertekad untuk mencari tahu, untuk pergi ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Masjid Nabawi, dia duduk di belakang sambil bertanya kepada jamaah yang sedang mengikuti pengajian atau ta'lim yang dipimpin oleh anak daripada Anas. Benar, begitu ditanya, ini namanya Malik bin Anas bin Amir Al-Himyari. Begitu. Malam pengantinan yang sebentar itu membuahkan anak yang bagus. Selesai pengajian, dia sengaja menemui Imam Malik. Dia mohon pamit, mohon diri untuk bisa diajak ke rumah Imam Malik. Sampai di rumah Imam Malik, kemudian beliau bertanya, ini rumah siapa? Ini rumah umi saya. Masih ada umi? Masih ada. Tolong kasih tahu pada dia, ada orang yang pernah mendengar ucapan asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Ada orang yang pernah 20 tahun yang lalu yang pernah Umi katakan asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Sampaikan begitu saja ya, dari tamu di depan. Begitu Imam Malik sampaikan kepada ibunya, ya, ada tamu yang mengatakan ibu dulu pernah mengucapkan kata-kata itu. Apa kata ibunya Imam Malik? Ya Malik, itu engkau punya abah, suruh masuk cepat-cepat. Begitu saudara-saudara. Kira-kira kalau bini kita tinggal 20 tahun lamanya, mau lah dia saudara. 20 tahun masih diterima. Ya Allah. Kalau kita mertua, anak kita tinggal 20 tahun, udah pecat aja dari suaminya, jadi suami juga. Lihat, 20 tahun. Nah, lama-kelamaan semakin nyanter, semakin hebat nama Imam Malik, sampai terjadi satu peristiwa. Peristiwa adanya satu orang meninggal dunia, perempuan, dipanggilnya tukang mandikan jenazah. Begitu berada itu jenazah dalam ruangan tertutup, kemudian ini perempuan rupanya ini suka ngomongin orang. Saat dimandikan ini jenazah, ini perempuan mulutnya usik sambil pegang-pegang perahu ini perempuan. Kalau saudara nggak paham, keterlaluan.
Dia bilang ini perahu terlalu banyak muatan. Yang mana? Seringkali masukin muatan. Begitu itu perempuan sambil nunjuk-nunjuk, nempel tangan itu si tukang mandikan jenazah ke badan itu jenazah. Nempel, tidak bisa lagi. Bisa. Ada yang berpendapat, ada ustaz-ustaz, kiai-kiai yang selain daripada Imam Malik menyarankan bagusnya dipotong aja. Untuk memisahkan tangan yang sudah nempel, dipotong saja. Yang dipotong siapa? Masa jenazah yang dipotong? Apa tangannya orang yang memandikan jenazah? Yang memandikan jenazah nggak ada pengaruhnya kalau dipotong. Lebih baik dua-duanya aja dipisahkan dengan dipotong. Walhasil tidak menyelesaikan masalah. Fatwa-fatwa dari Israel Imam Malik tidak memenuhi keinginan orang banyak. Akhirnya dipanggilnya Imam Malik. Imam Malik dipanggil. Apa kata Imam Malik? Fatwa, ini kecerdasan Imam Malik. Kata beliau, karena ini perempuan yang memandikan jenazah sudah menuduh muhsanat, wanita yang tidak berdosa, dituduhnya melakukan perzinahan dengan laki-laki lain dan sering-sering berzina. Allah Ta'ala nyatakan innal ladzina yarmuna al-muhsanati minan nisa wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum tamanina jaldah. Karena ini perempuan yang mandikan jenazah ini telah menuduh wanita-wanita suci dengan melakukan perzinahan, tapi dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Jadi kalau ada orang menuduh orang berzina, dalam hukum Islam harus ada 4 saksi. Dia tidak bisa, hanya berani menuduh, maka hukumannya fajriduhum tamanina jaldah, harus pecut 80 kali pecutan. Dilaksanakan. Begitu selesai itu pemecutan 80 jaldah, maka terpisahlah itu tangan si pemandi jenazah tadi. Ini yang bisa sampai kepada ayat, pengertian ayat sebagai hukuman yang belum pernah terjadi. Sejak adanya Tebet belum pernah terjadi yang model begini. Dan hukumnya ini pun juga baru diketemukan pada seorang imam, Imam Malik, yang begitu cerdas. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semuanya. Kan kita dengar, man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang menghormati ulama, maka berarti dia telah memuliakan aku. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita dengar pada pagi hari ini banyak bermanfaat untuk kita bersama. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.